Assalamualaikum. Sebetulnya saya paling susah nih berada depan kamera karena nggak biasa di depan kamera. Tapi setelah saya mempertimbangkan beberapa hal, pada akhirnya saya on cam deh sekarang. Dan seperti biasa, saya selalu punya ketertarikan untuk bicara tentang kebakaran hutan dan lahan. Saya sudah pernah cerita ya dalam beberapa forum bahwa selama saya kuliah S1 sampai S3, saya tuh nggak pernah melakukan demonstrasi seperti mahasiswa ya, karena saya selalu merasa untuk menyuarakan aspirasi tidak hanya melalui jalan demonstrasi. Kan jalan demokrasi kan beda-beda ya. Jadi saya tuh lebih banyak lebih nyaman dengan menulis daripada melakukan aksi demonstrasi. Biasanya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, terutama terkait dengan hal-hal yang sosial di sekitar saya pasti akan selalu menulis. Begitu juga saat ketemu dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Tapi meskipun saya ini tidak pernah melakukan aksi demonstrasi nih, bukan berarti saya nggak pernah melakukan demo sama sekali loh. Yang tadi saya katakan kan selama saya jadi mahasiswa aja kagak pernah demo. Tapi ada satu kesempatan yang membuat saya akhirnya terpaksa harus turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi saya. Mau didengar, mau nggak didengar, terserah lah. Yang penting saya mau pinginnya turun waktu itu. Dan kejadian itu saat tahun 2015, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat saat itu. Totally waktu itu yang terbakar kan sekitar 2,6 juta hektar. Meskipun itu sebetulnya bukan karhutla yang terbesar yang pernah saya alami. Saya ini kan orang asli Riau banget. Jadi saya sudah pernah tuh mengalami karhutla itu yang paling parah itu tahun-tahun 97, 98. Saya ingat banget ya, waktu itu saya masih di pesantren, kelas 1 pesantren di Pekanbaru, dan kita diliburkan. Waktu itu diumumkan bahwa kita libur asap. Jadi saya sudah kenal lama, jadi mungkin hampir sepanjang hidup saya dari masih kecil-kecil saya asli Siak, dan kita merasakan banget bagaimana sesaknya asap. Karena itulah waktu kejadian tahun 2015 saya sudah punya anak satu. Waktu itu anak saya masih kecil, Hanina, usianya berarti kalau 2015 saya 3 tahunan, 3 sampai 4 tahun begitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk turun ke jalan, menyuarakan tentang kerisauan saya kebakaran hutan dan lahan. Saya tuh heran ya, kenapa sih karhutla ini nggak ada selesai-selesainya, padahal udah lama banget kan kejadiannya gitu. Apa sih yang nggak dimiliki oleh pemerintah gitu. Kesel sendiri. Jadi waktu itu saya bikin karton, nulis sendiri di karton gitu, terus nyuarain demonya di dekat samping kantor, halaman kantor gubernur tuh bersama adik-adik mahasiswa. Dan spirit kita waktu itu adalah langit biru. Nah, saya juga nulis waktu itu. Saya ingat banget saya bicara mengenal lah soal yang namanya gambut segala macam, karena saya Riau, tapi Riaunya kan Riau yang tinggalnya di tanah mineral. Jadi sebetulnya saya tidak pernah melihat langsung gambut itu seperti apa, lalu kebun sawit yang besar-besar seperti apa. Nyaris tidak banyak informasi yang saya ketahui. Tapi yang saya tahu adalah kena asap itu sesek banget. Udah itu tok. Nah, pada tahun pasca 2015 saya waktu itu mau lanjut pendidikan kuliah S3 di Jakarta. Saya balik lagi waktu itu ke Jawa Pos. Basic saya adalah seorang jurnalis. Saya dapat tawaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu, Bu Siti Nurbaya, untuk bantu beliau sebagai tenaga ahli menteri. Nah, waktu itu saya sempat mikir gitu, saya mau dikasih jabatan nih, ini ada apa ya gitu. Jadi insting jurnalis yang idealis itu langsung keluar. Ini jangan-jangan karena tulisan saya nih yang agak nyelkit misalnya gitu. Saya nggak pernah kenal sebelumnya dengan seorang Siti Nurbaya gitu. Saya nggak terlalu familiar dengan nama ini sebetulnya. Tapi selama saya menjadi pemimpin redaksi di Pekanbaru Pos, beliau salah satu narasumber yang cukup selalu intens menjawab pertanyaan-pertanyaan dari redaksi kami gitu. Jadi ketika saya dipanggil dan diminta menjadi tenaga ahli menteri, oke, saya dengerin dulu si ibu mau apa nih, si menteri mau apa nih. Kalau saya kan sama pejabat negara sudah banyak ya, karena saya pernah menjadi wartawan di istana juga selama hampir 3 tahun. Jadi saya lebih banyak mendengar dulu. Nah, sekarang kan Siti Nurbaya minta saya bantu dia nih di dalam. Nah,
bantu dia dari dalam pemerintahan. Setelah lama saya berpikir, pada akhirnya kesimpulan saya begini, saya yang harus memilih gitu, saya yang harus menentukan. Saya mau terus teriak-teriak di luar karena saat itu saya melakukan aksi demonstrasi, saya harus terus menulis sampai jari saya kleper gitu, nulis tentang karhutlah tanpa tahu solusinya apa, tanpa tahu masalahnya apa, atau saya mau include di dalam nih gitu. Nah, saya kan secara idealisme saya itu terdidik banget selama saya menjadi jurnalis lebih dari 1 dekade. Saya terdidik banget lah idealisme saya, dan saya juga secara keilmuan saya basic ilmunya adalah ilmu administrasi negara. Tapi kedua ini kan secara teoritik ya. Jadi sisi idealisme saya itu masih tataran teori saya rasa. Sementara dari sisi keilmuan juga masih setahap teori gitu. Nah, saya kan belum secara implementasinya saya belum tahu nih kerja pemerintah apa sih gitu, ngapain aja sih mereka dengan karhutlah ini, apa aja sih yang mereka kerjakan, masa sih berpuluh-puluh tahun kagak ada solusinya, selalu ada asap dan asap gitu yang kita rasakan. Karena kita, kalau saya pribadi ini, saya juga belum jarang gitu melihat langsung yang api yang gede banget gitu, malah sebetulnya jarang, karena memang api biasanya jauh, nanti pelan-pelan saya belajar. Nah, pada intinya akhirnya saya bilang sama Siti Nurbaya, oke, saya akan bantu ibu, tapi tolong mari kita sama-sama terbukalah kepada saya sebetulnya apa sih yang terjadi dengan karhutlah. Dan waktu itu alhamdulillah saya syukurnya begini, bagi saya begini, ketika saya menerima tawaran sebagai tenaga alih menteri itu, saya mau lihat dulu, ini menteri tukang tebang pohon, apa menteri yang tukang nanam, kan begitu gitu. Karena kan idealisme itu kan nggak bisa dibeli dengan jabatan. Itu bagi saya, orang akan mengatakan, si Afni mah sisi idealismenya sekarang mah sudah berkurang, karena dia sudah jadi bawahannya menteri. Siapa bilang? Siti Nurbaya itu tidak pernah sama sekali mengintervensi saya. Misalnya saya mengkritisi, justru sekarang suara-suara kritis dari saya itu justru bisa langsung masuk ke dalam Manggala gitu. Nah, terus sampai pernah nih saya tuh dapat bilang begini, si Afni mah sejak jadi tenaga alih menteri nggak pernah lagi nih ngomong-ngomong kritis ke pemerintah, dia sudah jadi makan gaji Jokowi. Lo gila apa? Gue dikasih jabatan terus tiba-tiba gue mingkem gitu. Jabatan itu nggak ada artinya. Mengapa saya bilang nggak ada artinya? Jabatan itu cuma berapa tahun sih gitu. Yang mau kita perjuangkan apa Rio? Yang mau kita perjuangkan apa anak cucu kita? Anak cucu saya nantinya gitu. Maka waktu itu saya menerima tawaran itu dengan menutup telinga gitu. Saya tutup telinga saya apa yang ingin saya cari? Ilmu dulu deh. Saya mau tahu ilmunya karhutlah itu seperti apa, karhutlah itu jenis makhluk apa gitu. Mengapa dia sulit sekali untuk dipadamkan, mengapa dia sulit sekali untuk diatasi, mengapa pemerintah seperti tidak berdaya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kan kita manusia ya, manusia itu kan selalu punya sifat kepo gitu. Nah, sifat kepo saya kan tinggi banget nih. Mungkin stadium akhir lah saya kalau ibaratnya keingintahuan saya ya, karena basic saya juga jurnalis. Apa sih yang terjadi? Nah, begitu dapat kesempatan dan tawaran langsung dari Menteri LHK, waktu itu saya berpikirnya gini, oke, bismillah, saya mau masuk sekaligus belajar, karena secara teori saya punya, tapi secara praktik kan saya nggak tahu kerja pemerintah apa. Oke, saya masuk di dalam. Alhamdulillah, ketika saya sudah masuk ke dalam, ternyata saya ketemu sama menteri yang juga haus dengan ilmu gitu. Jadi Siti Nurbaya ini juga belajar dia. Jadi dia jadi menteri bukan berarti dia sudah tahu semuanya. Ternyata dia juga belajar. Kan ini ceritanya kan di masa transisi pemerintahan. Nah, kita harus pahami dulu ya. Jadi pada kasus kebakaran hutan dan lahan 2015 itu kan benar-benar di fase-fase 6 bulan pertama masa transisi pemerintahan. Kita kalau bicara masa transisi, jangankan di tingkat presiden ya, di tingkat pergantian pemerintahan, di tingkat nasional, kita bicara di tingkat kelurahan aja, kecamatan aja, kabupaten aja. Kalau sudah ganti kepala daerahnya nih, udah repot tuh untuk menyeimbangkan kembali. Kadang-kadang ditinggalin warisan masalah dari dari pemimpin sebelumnya. Nah, ini nih. Dan artinya ketika Siti Nurbaya menjadi Menteri LHK, di mana ini adalah gabungan dari dua kementerian, yang tadinya Kementerian Kehutanan sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup sendiri. Nah, dua kementerian nih dijadiin satu. Kalau ibaratnya nih, menurut saya yang namanya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini kan kayak api dan air, yang satunya nanam, yang satunya nebang lah istilahnya gitu ya. Nah, ini dijadiin satu, terus menterinya perempuan pula.
Nah akhirnya ya sudah, sama-sama belajar. Dia belajar baru jadi menteri, tiba-tiba jedar karhutlah-nya gede banget kan waktu itu. Jadi dia baru mulai jadi menteri sudah dihajar dengan karhutlah, dan dia harus cepat belajar gitu. Begitu juga dengan saya juga begitu masuk juga sama-sama belajar. Saya datang dengan haus pengetahuan, ketemu menteri yang juga dengan haus dengan pengetahuan tentang apa yang terjadi sebetulnya di dalam dua kementerian ini. Saya datang insight dari luar masuk ke dalam, sementara Siti Nurbaya dari dalam juga belajar tentang apa yang terjadi dengan karhutlah sendiri. Jadi klop kami sama-sama dua orang yang ingin tahu, ingin belajar tentang karhutlah. Jadi ya sudah klop banget tuh saya sama dengan Siti Nurbaya. Jadi di tahap-tahap awal ya kita benar-benar menabung persoalan, menabung pengetahuan gitu dengan apa yang terjadi di 2015. Karena 2015 ini kan bukan trigger karhutlah yang utama ya, seperti yang tadi saya katakan. Di 90 tahun-tahun 90-an 80-an sudah ada karhutlah. Yang paling gede tuh 97 98 karhutlah itu sendiri. Nah pada akhirnya apa yang saya pelajari, jadi di tahun pertama sampai tahun ketiga itu kan saya juga nyambi dengan kuliah S3. Nah, kuliah S3 saya dari awal saya sudah langsung tertarik, pokoknya disertasi saya harus kaitan ilmunya, ilmu administrasi tentang kepemimpinan dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi ketertarikan saya sudah langsung kepada karhutlah. Nah, mengapa saya selama 3 tahun di awal ini silent dulu sebagai tenaga alih menteri? Ya karena saya sedang belajar gitu. Saya sedang belajar, lalu alasan keduanya saya juga sedang meneliti tentang karhutlah itu sendiri. Jadi saya nggak mau speak up. Ngapain saya ngomong keluar cuap-cuap dengan ilmu yang masih dangkal gitu. Bukan berarti sekarang saya sudah nyelam banget, bukan ya. Artinya itu paling tidak saya dulunya kosong, sekarang ya sedikit lah gitu, mengetahui ternyata oh begini. Jadi dan belajar memahami karhutlah selama 3-4 tahun terakhir itu gak cukup ternyata gitu. Ini adalah tahun kelima saya ada di dalam, insight di dalam, dan saya benar-benar belajar itu dari yang tadinya yang saya bilang saya adalah korban dari karhutlah itu sendiri, lalu belajar memahami cara kerja pemerintahan, lalu menyandingkannya dengan teori dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Dan apa yang saya temukan selama 5 tahun ini, kesimpulannya adalah karhutlah ini bukanlah persoalan kecil. Kalau diibaratkan dengan hewan tuh ya, itu ibaratnya itu kayak gurita, tapi guritanya bukan gurita yang kecil, tapi gurita raksasa yang tangannya tuh kemana-mana gitu. Jadi nggak bisa kita bicara karhutlah itu hanya dari satu pisau analisis saja, nggak nemu itu barang, nggak selesai itu kita mau ngarepin itu, mau ganti pemerintahan, mau 10 kali 20 kali pemerintahan pun, kalau kita cuma menganalisis dengan satu pisau analisis saja, itu nggak akan ketemu solusinya apa, masalahnya apa, solusinya apa, itu nggak akan ketemu. 10 hari 10 malam juga kita cuap-cuap soal karhutlah, jatuhnya itu hanya jadi seperti diskusi kosong gitu, diskusi tanpa isi. Nah, jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa saya tidak cukup hanya dengan menulis. Banyak hal-hal yang mungkin lebih bagus disampaikan secara audiovisual seperti ini gitu. Karena komunikasi itu kan macam-macam ya caranya gitu. Ini adalah sedikit ikhtiar dari saya untuk saling berbagi pengetahuan. Bukan berarti saya tahu segalanya, karena itu tadi saya bilang karhutlah ini ilmunya macem-macem. Kamu mau lihat dari kacamata mana nih? Mau pakai kacamata mana? Kamu mau pakai pisau analisis keilmuan apa? Kamu mau duduk sebagai dengan melihat pakai teropong mata mana? Itu beda-beda hasilnya antara satu sama yang lainnya. Nah, terus Afni sekarang kamu mau bicara sebagai apa? Saya tidak akan bicara di sini mewakili kementerian atau mewakili pemerintah. Yang saya hanya akan berbicara mewakili orang yang menginginkan dan orang yang berharap bahwa dengan pemahaman dan pemikiran kita yang sama tentang ilmu karhutlah itu sendiri, akhirnya kita bisa mendapatkan informasi yang berimbang.
Karena kalau kita gagal mempersepsikan persoalan karhutlah dari awal, dari tapak, bagaimana kita bisa berharap solusinya gitu loh. Coba kita berharap 1+1 adalah 2, tetapi kita nggak ngerti satu yang mana gitu loh. Jangan sampai kita tuh kayak maksa gitu, 1+3 harus 2, ya nggak bisa, nggak nemu dia. Itu yang mademin api tuh ya, yang sampai ke hutan-hutan. Saya pernah loh ikut mademin api gitu di lahan gambut, dan itu dahsyat sekali. Jadi saya berpikir saya nggak bisa lagi hanya dengan menulis, karena kalau tulisan itu kadang orang nggak ngerti ya intonasi suara, raut wajah. Saya selalu meyakini bahwa yang tidak bisa berdusta itu mulut, mungkin bisa berdusta, tetapi yang tidak bisa berdusta itu adalah mata, adalah hati. Kalau hati, hanya kita dan Tuhan yang tahu siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Tapi kalau mata, siapapun yang bisa mengikuti video saya ya silakan, ntar dicari-cari aja deh. Nih mata saya ntar dicari-cari, kira-kira saya itu ngomongnya itu ada dusta-dustanya apa enggak gitu. Karena kalau bagi saya pribadi, saya nggak ada kepentingan di sini. Ketika saya masuk ke dalam pemerintahan, apa yang mau saya kejar? Jabatan itu loh sifatnya sementara, duniawi banget. Kalau saya mengambil sesuatu dan membela sesuatu, misalnya teman, kamu mah isi videonya ngebela aja, ngebela menterinya, ngebela pemerintahnya, buat apa? Coba, terus ntar ganti pemerintahan, ada lagi karhutlah, terus apa untungnya buat saya? Justru saya merasa inilah momentumnya saya berbagi apa yang saya ketahui sedikit. Karena banyak sekali persoalan-persoalan karhutlah ini yang bahasanya teknis sekali. Karena ini adalah kerja birokrasi. Nah, bahasa birokrasi ini lemahnya adalah dia bahasanya itu sangat melangit, susah untuk dipahami oleh rakyat jelata seperti saya ini, seperti banyak orang lainnya. Ngawang-ngawang bahasanya kalau menurut saya. Pada akhirnya saya berkesimpulan, ya udah deh, apa boleh buat. Saya di sini tidak sedang panjat sosial ya kalau istilahnya. Saya juga nggak minta ntar video saya di YouTube Anda subscribe atau Anda harus menjadi follower medsos saya. Enggak, saya tidak berharap itu. Syukur-syukur kalau seandainya menurut saya mengundang siapapun yang selama ini tertarik dengan karhutlah itu apa, siapapun dia, akademisi, mahasiswa, masyarakat, LSM, dan lain-lainnya, ayo kita ngobrol bareng gitu, diskusi bareng, sehingga kita memiliki pemikiran yang sama terhadap karhutlah. Karena kalau kita tidak memiliki persepsi yang sama, pemahaman yang sama, mengerti definisi yang sama, bagaimana kita bisa mencari solusi bersama? Karena apa? Tidak akan selamanya saya ada di dalam. Nah ini bersyukur banget, saya nggak tahu ya ini semuanya itu kan qadarullah ya, Allah semua yang mentakdirkan. Ada menteri yang mau gitu memasukkan orang yang nyinyir seperti saya di dalam gitu. Kan jarang ya, kalau saya aja kalau dikritik orang nggak tahan saya. Kalau baca tuh ya komen di medsos, wah perang siang malam juga gua lawan lu gitu. Tapi ini ada menteri ngundang orang senyinyir saya, korban karhutlah selama hampir 2 dekade, untuk masuk ke dalam dan nyinyirin di telinganya langsung gitu. Jadi kalau Siti Nurbaya itu kalau lihat saya tuh kalau marah-marah gitu, itu beneran langsung, itu WA udah. Saya kalau WA Siti Nurbaya nyinyirnya itu lebih parah daripada yang sebelumnya. Orang-orang kan nggak tahu itu gitu. Dan dia sabar gitu jelasin ke saya, dan tanpa menginginkan bahwa saya harus ngebela dia. Bahkan suatu ketika saya pernah nih tahun 2019 saya bener-bener sudah mulai kesel banget, wah ini bahaya nih kalau dibiarkan kesalahan persepsi seperti ini tanpa ada yang meluruskannya. Saya belum selesai S3 waktu itu, tapi Siti Nurbaya waktu itu justru bilang gini, Afni kamu nggak perlu ngebela saya, dia bilang gitu. Ini menteri aneh banget gitu. Menurut saya sih aneh ya, karena dia juga tidak pernah masuk dalam menteri populer gitu, dan
dia bilang, wah saya nggak penting dengan survei-survei populer atau tidak itu. Yang penting bagi saya adalah setelah ntar saya nggak ada, mumpung saya dikasih jabatan, apa yang sudah akan saya wariskan dan nantinya akan seperti apa gitu. Nah, ada satu kalimatnya Siti Nurbaya yang selalu bikin saya itu merasa bahwa oke, ini orang tulus gitu. Dan saya merasa bahwa kita harus selalu membackup orang-orang yang tulus, orang yang benar-benar berbuat apa adanya, bukan ada apanya gitu. Apa kalimatnya dia? Dia bilang gini, Afni, bagi saya Riau itu seperti bayi saya, katanya. Bayi itu ibaratnya dia baru lahir, disayang, ditimang, dijaga, lalu beranjak besar, dia mungkin jatuh sekali-kali, diambil, dieman-eman, disayang, dielus-elus, di mana jatuhnya ya, sayang ya, ayo kita perbaiki lagi, ayo kita bangkit lagi, ayo kamu cepat besar supaya kamu mandiri, kira-kira begitu. Nah, begitu Siti Nurbaya mengatakan Riau itu seperti bayi saya yang untuk kita rawat bersama, saya langsung bilang, oke. Dia menganggap tanah air saya, tempat kelahiran saya sebagai bayinya gitu. Dan saya mau lihat nih, ini orang jangan-jangan drama aja nih, ngalahin drakor. Ternyata enggak. Dia benar-benar strong di situ. Dia benar-benar menjadi seorang ibu yang ngerawat bayinya, ngerawat Riau saya gitu. So, saya tidak akan tidak akan peduli lagi orang mau bilang, oh Afni lu ngebela menteri karena lu jadi bawahan menteri. Sorry ya, saya bukan bawahan menteri, saya ini profesional yang direkrut oleh menteri. Jadi saya tidak pernah merasa menjadi bawahan menteri. Kasar kata, saya adalah orang yang selalu memberikan masukan-masukan kepada menteri untuk didengar. Itu yang tadi saya bilang, nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Kita aja kalau ada orang berisik tentang kita tuh, kalau bisa tuh disantet dah gitu supaya kagak berisik lagi. Tapi ini orang mendatangkan orang seperti saya untuk memahami persoalan karhutlah dari dalam, memahami, dan ternyata begitu saya masuk 5 tahun, astaga, ini gurita raksasa gitu, bener-bener gurita raksasa. Dan ingat, kita kalau salah menilai orang, salah nih kita nilai orang nih, misalnya kita menganggap wah nggak ada itu karhutlah dia apa-apain, maka persepsi kita akan seperti itu. Maka lewatlah masa-masa, saya menganggap ini adalah masa-masa era-era kita itu betul-betul on the track untuk menyelesaikan persoalan karhutlah yang begitu rumit. Nah, kalau sampai masa ini lewat begitu saja, maka ya saya nggak tahu apa yang terjadi dengan karhutlah di Indonesia nantinya. So, inilah momentum kita bersama, yuk kita sama-sama belajar. Saya akan belajar dari semua orang, mudah-mudahan semua orang juga mau sedikit menerima apa yang saya ketahui selama 5 tahun terakhir ini di dalam. Kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama belajar memahami karhutlah. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.